Ya. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya karena ya kondisi saya juga agak kurang fit, jadi tidak terlalu bisa ngomong kencang-kencang dan juga mungkin saya agak pusing-pusing juga dikit gitu. Jadi mohon bantuannya lah. Dan juga biar di videonya juga nggak banyak nulis. Izin saya rekam karena ini kajian yang penting di beberapa kelas yang melakukan presentasi dan menawarkan teori yang ingin mereka bahas itu. Kelas ini salah satu yang menurut saya teori yang kalian ingin ajukan itu adalah teori yang sangat penting. Walaupun itu lebih tepatnya teori-teori yang sifatnya sangat filsafat dan sangat sosiologi sekali sebetulnya ya, gitu. Sehingga saya beri jadi maklum lah kalau teman-teman juga mungkin tidak bisa terlalu detail atau terlalu memahami konteks yang ditawarkan oleh teori tersebut. Makanya kita coba bahas karena ini penting. Jadi kita akan membahas dua teori, mudah-mudahan kalau sempat dua. Tapi yang paling penting kita membahas teori hermeneutik ya. Dari siapa masih ingat, Jan? Dari Friedrich Schleiermacher. Dari Friedrich Schleiermacher. Dia seorang filsuf dari Jerman. Ya kalau sempat juga mungkin kita sambil bahas juga mengenai teori mazhab Frankfurt tadi. Tapi ya saya mohon teman-teman Ilham dan juga siapa yang presentasi itu, Ilham siapa yang pertama itu? Ilham sama Galih ya. Ya maksudnya untuk memahami Harold Laswell dan Shannon Weber itu adalah teori-teori yang sangat dasar. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami lah ya, maksudnya karena minimal Harold Laswell dan Shannon Weber itu dari semester 1 pengantar ilmu komunikasi atau mungkin mata kuliah manajemen komunikasi sampai dengan hari ini pasti akan dapat spill gitu. Jadi jangan sampai ya oke lah kalau teori mazhab Frankfurt karena mungkin jarang disampaikan mungkin kalian kurang paham ya. Tapi kalau Shannon Weber itu dasar banget itu ya. Jadi saya harapkan teman-teman paham konteks di mana teori itu mulai dari latar belakang sampai dengan urgensi kita membicarakan teori tersebut hari ini. Entah itu dari kelebihannya ataupun kekurangannya gitu ya. Jadi intinya teori ini membantu teman-teman memahami fenomena gitu ya. Mulai dari kita menggunakan paradigma positivistik, paradigma interpretatif sampai dengan paradigma kritis. Jadi kelompok pertama kemarin menawarkan teori-teori yang masuk ke dalam kelompok PIK tadi, positivistik, interpretatif, dan kritis. Jadi ini sangat dasar Shannon Weber. Silakan teman-teman nanti bisa dipelajari sendiri. Harold Laswell pun sama. Tapi sekarang kita mulai dari hermeneutika Friedrich Schleiermacher. Ini aja dulu ya. Sejak awal kemunculan hermeneutik ini menunjuk pada ilmu interpretasi. Tahu interpretasi. Dan saya tuh senang sih, mungkin juga nanti ada kolega-kolega saya yang menyimak dari kanal YouTube mungkin. Saya tuh agak senang kalau berbicara di hadapan teman-teman teman-teman mahasiswa seperti ini ya. Khususnya S1. Karena apa? Karena saya harus berusaha untuk yang rumit itu kita sederhanakan. Jadi ini kan baik untuk di-share di publik ya, karena mudah-mudahan hal-hal yang rumit itu mampu untuk kita sederhanakan coba gitu ya. Tapi beda kalau saya umpamanya sering juga saya rekam itu kalau kajian-kajian lagi di PhD umpamanya.
Itu kan saya nggak perlu menjelaskan sebetulnya, kadang ngomongnya ya udah aja narong gitu, nggak pakai gas rem gitu. Kalau di sini kan kadang harus ada di rem kan, karena mungkin teman-teman belum memahami pemahaman yang sama seperti apa yang mungkin saya pahami gitu kan. Nah, itu perbedaannya, sehingga menarik juga sih, sehingga kita coba jelaskan pelan-pelan pada akhirnya. Oke, interpretasi. Tahu interpretasi? Apa tuh? Apa? Interpretasi cara kita menerima informasi dan berdasarkan subjektivitas kita sendiri. Apa lagi? Makna Pak, pemahaman makna pesan kayak gitu. Ya, betul. Jadi lebih ke bagaimana kita memahami satu konteks makna ya. Karena dalam dunia komunikasi satu kata kunci, semua itu adalah tentang interpreted atau interpretasi, karena komunikasi itu sifatnya sangat subjektif. Subjektif itu apa? Mungkin apa yang saya bicarakan itu bisa dipahaminya beragam gitu. Dan ya mending kalau kalian memahaminya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apa namanya? Mungkin nanti ke depan kita sedikit banyak mencontohkan. Tapi kemarin seingat saya di kelas ini saya sudah mencontohkan seperti bank gitu ya. Kemudian saya minta apa sih bank di mata teman-teman gitu ya. Kata kalian bank itu adalah tempat simpan uang, tempat naruh deposito. Tapi bank dalam interpretasi saya, bank itu adalah kakak. Apa itu salah? Enggak. Enggak kan? Pada akhirnya satu kata bisa memiliki dua makna, sehingga itulah yang melahirkan subjektivitas tadi. Maka dari komunikasi itu bisa jadi apa yang saya sampaikan maknanya mungkin berbeda dengan apa yang teman-teman ini tangkap. Jadi kajian hermeneutik itu berusaha untuk mengkaji pada akhirnya, mengkaji perbedaan-perbedaan tadi agar apa? Agar kita menciptakan kesamaan makna dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kata saya bang itu adalah kakak, abang Fauzan, ya Kak Fauzan gitu. Bukan merek suatu tempat kantor penyimpanan uang, deposit, bukan gitu. Kemudian Fauzan juga sebagai alumni pesantren pasti memahami, atau jangankan di dunia pesantren ya, Al-Quran yang kita pahami hari ini itu kan interpretasi makna dari banyaknya ulama-ulama yang mengkaji tentang kedalaman Al-Quran, arti dari Al-Quran itu sendiri. Ada yang muslim? Ini ya? Bukan. Makanya ada kan Imam Mazhab pada akhirnya, karena ada beberapa penafsiran, ada beberapa interpretasi, mulai dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Karena itu ada menafsirkannya itu sedikit berbeda. Maka sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut, gitu kan? Ya. Itu karena ada perbedaan interpretasi dalam memahami satu makna. Maka kalau kita pahami ya, hermeneutika Friedrich Schleiermacher ini menjadi studi interpretasi, khususnya dalam memahami teks, bahasa, dan komunikasi. Contoh nyatanya tadi, karena Schleiermacher ini adalah seorang teolog dan filosof Jerman di abad ke-19, dan beliau ini dianggap bapak hermeneutika modern. Jadi pada awalnya Friedrich ini mengkaji tafsir-tafsir dalam ilmu agama, atau disebut kajian-kajian yang sifatnya lebih teologi. Nah mungkin kalau sama teman-teman di sini saya harus menerangkan lagi teologi itu apa gitu. Tapi nggak apa-apa tuh, karena direkam kalian bisa ambil pengetahuannya kapanpun, anytime, mau sambil rebahan, mau sambil ini. Silakan pelajari teologi itu apa ya. Atau mau jawab teologi? Kemarin udah saya kasih tahu sih teologi. Yang pelajari
Jadi ilmu atau kajian yang mempelajari tentang ketuhanan. Karena teks-teks ayat suci itu butuh pemaknaan, butuh kita menafsirkan. Jadi hermeneutik ini bagian dari alat untuk melakukan studi ilmu tafsir tadi. Itu contohnya ya. Nah ini teman-teman bisa baca sedikit. Jadi dia itu tinggal di Breslau, kelahiran November 1768, orang Polandia, dan dia dibesarkan oleh tradisi orang tua dari agama Protestan. Jadi ilmu atau seni dalam memahami sesuatu atau yang dinamakan hermeneutik ini menjadi awal peradaban revolusi Eropa pada saat itu. Karena apa? Makanya kenapa ini masuk ke dalam kajian filsafat? Karena kita coba menelaah walaupun dalam pandangan si A begini, dalam pandangan si B begini, tapi pada akhirnya dua pandangan itu kan bisa menjadi satu pemahaman baru, yaitu pemahaman ketiga. Paham nggak maksudnya? Kurang ya? Oke, nanti kita coba analogikan dengan hal-hal yang sifatnya lebih ini. Jadi contohnya gini ya, pemahaman ketiga itu. Pemahaman pertama saya, kalian mendapatkan informasi dari saya mengenai dinding, ya. Itu adalah informasi awal yang kalian terima. Saya ingin menjelaskan tentang dinding. Lalu informan kedua lebih menjelaskan, punya sudut pandang yang lain. Atau jangan dinding lah, kelas ini aja kelas. Saya sebagai informan pertama, saya memandang bahwa di dalam kelas ini ada meja dan ada bangku. Tapi menurut orang kedua, informan kedua, di dalam kelas ini ada gordeng dan ada jendela. Betul nggak? Betul juga kan? Maka kita menciptakan pemahaman baru. Oh ternyata pemahaman ketiga itu di kelas itu tidak hanya ada kursi dan meja saja, tapi juga terdiri dari gordeng, jendela, infokus dan lain sebagainya. Kayak gitu maksudnya. Karena kadang sudut pandang kita itu terbatas dalam memahami sesuatu itu ya. Entah itu karena keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan kedewasaan, keterbatasan lingkungan, keterbatasan budaya dan lain sebagainya. Jadi ini yang dimaksud bahwa kajian hermeneutik ini menjadi bagian yang menggerakkan ya kehidupan intelektual di pusat-pusat Eropa pada masa itu. Atau lebih tepatnya 1795 sampai 1810. Nah ini, coba lihat yang merah ini. Menurut Schleiermacher, hermeneutik itu adalah sebetulnya seni memahami sesuatu. Saya berikan gambaran sederhana. Umpamanya, ya, Fajar ya. Ini teh Fajar. Umpamanya Fanya dan Fajar itu atau Fajar itu ngeceng ke Fanya umpamanya. Seninya jatuh cinta itu awalnya apa sih? Dari mata turun ke hati kan gitu kan? Jadi awalnya Fajar itu menyukai Fanya hanya sebatas memahami Fanya dari melihat fisiknya saja. Oh gue suka nih matanya, oh gue suka nih ya mukanya tuh cantik versi gue banget oh gitu. Tadi tahu. Tapi ketika Fajar sudah memahami the art of understanding, maka ketika Fajar mulai PDKT-an sama Fanya, yang dilihat itu kan sudah bukan mukanya saja kan, tapi cara ngambeknya, kemudian apa aja saja yang dia sifatnya, karakternya. Jadi memahami sesuatu itu secara lebih luas lagi pada akhirnya gitu. Nah inilah yang disebut hermeneutik versi Schleiermacher, itu seni untuk memahami sesuatu. Karena sesuatu itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang, ya. Ya mungkin kalau saya pun melihat banyak, ya kelihatannya mungkin, ya mudah-mudahan ya semuanya baik lah yang di sini, semua itu baik-baik kan mendengarkan. Tapi kan
ketika saya menggunakan central processing unit untuk mengkritisi, untuk melihat bagaimana sih Anda yang sebenarnya, umpamanya kita jadi itu kita nongki-nongki, kita ngeliwat umpamanya. Gas. Itu kan nanti bisa kelihatan kan teman-teman secara lebih langsung umpamanya gitu kan. Oh iya, katanya ya, ini agak keluar dari hermeneutik dulu. Untuk memahami seseorang, kalian itu bisa melakukan 3 hal untuk lebih mengenal seseorang. Yang pertama adalah ketika kalian itu bermuamalah. Apa aja muamalah? Apalagi Pak? Bermuamalah itu ketika kalian lagi berdagang, bisnis. Oh iya betul. Jadi kelihatan kadang orang itu yang curang, yang pengen untung sendiri, itu kan kelihatan. Dan yang kedua, ketika kalian bikin janji, itu juga ketika kalian punya janji sama orang tuh bisa kelihatan tuh kadang dari situ. Dan terakhir, yang ketiga adalah ketika kita melakukan safar. Tahu safar? Perjalanan. Nah, ketika kita jalan-jalan bareng, traveling bareng, nah itu orang tuh kadang kelihatan aslinya kayak gimana. Jadi ya itu ya, the art of understanding. Jadi seni memahami sesuatu itu. Dan nanti ini ada kaitannya juga sebetulnya dengan teori-teori yang lain seharusnya sih, sebetulnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, coba lihat. Jadi Schleiermacher ini mendefinisikan hermeneutik itu sebagai seni memahami tadi ya, melibatkan upaya dalam memahami makna dari teks atau ucapan dalam konteks keseluruhan. Oke, saya akan kasih contoh. Jadi bagaimana melibatkan upaya memahami makna dari teks atau ucapan dalam konteks keseluruhan ini. Contoh, Rocky Gerung. Kalian tahu Rocky Gerung kan? Tahu. Dia sering kan di media itu Jokowi itu dungu. Kenapa dia nggak dapat duit? Kalau orang sudah memahami hermeneutik, itu kalian akan memahami bahwa dungu itu apa? As a person, as a joke, or just a political policy atau kebijakan politik. Ini dungu itu siapa yang dungu? Versi Rocky Gerung itu. Kok Rocky Gerung nggak pernah ditangkap ya? Padahal kan bisa aja pencemaran nama baik ngomongnya, ya kan? Nah ini berdasarkan hermeneutik. Coba pahami dungu. Dungu itu apa? Apa yang dungu itu? That is just a joke. Apakah itu hanya sebuah candaan? Ataukah itu sebuah kalimat yang memang langsung ditujukan kepada personal seorang Presiden Republik Indonesia? Dalam kasus ini waktu itu Presiden Joko Widodo. Atau yang ketiga, dungu itu adalah bagian dari kritik terhadap political policy-nya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang mana kira-kira? Kebijakan. Lagi pede aja pede. Nah, ini kok. Nah itu kebijakan. Bahwa Rocky Gerung sendiri sering berkelit kan bahwa dungu itu ya, maka tolonglah kalian itu katanya kan belajarlah hermeneutik, filsafat hermeneutik, maka kalian akan pahami dungu versi saya itu adalah bukan dungu ketika saya tujukan langsung, ya lu dungu banget sih lu gitu. Bukan hanya sebagai person yang dungunya gitu. Tapi kebijakan yang memang dihasilkan oleh Anya itu dungu. Itu tidak sesuai ekspektasi. Itu kan. Sehingga Rocky Gerung salah satu yang selalu terbebas dari delik-delik aduan tadi. Dan memahami hermeneutik ini lebih penting lagi apabila kalian menjadi seorang pakar-pakar hukum umpamanya. Itu undang-undang itu kan harus ditafsirkan, betul nggak? Kalau salah menafsirkan, pada akhirnya gagal paham, gagal nalar, gagal kritis dan lain sebagainya pada akhirnya.
atau dalam kalimat Rocky Gerung itu kalian menjadi dungu pada akhirnya gitu. Ya gagal dalam berpikir pada akhirnya. Jadi hermeneutik itu adalah seni untuk memahami hal tersebut pada akhirnya. Jadi adalah pemahaman jadi pemahaman memahami kajian ini adalah proses yang kompleks ya, melibatkan hubungan antara penafsir dan penulis, bahasa serta konteks historis. Ya seperti tadi ketika Fajar menyukai Fanya ya. Ketika Fajar menyukai Fanya, pertama yang dilihat itu kan dari mata turun ke hati, dari wajah turun ke suka umpamanya. Namun pada akhirnya ketika melihat gambaran Anya secara keseluruhan, mulai dari atas sampai dengan bawah, mulai dari keluarga sampai teman-teman terdekatnya Fanya, itu kan ada proses yang lebih kompleks dalam menilai Fanya, betul nggak? Betul. Ya bisa jadi Fajar semakin jatuh cinta ataupun sebaliknya gitu kan. Nah itu yang disebut bahwa ada proses yang lebih kompleks ketika memahami satu. Tadi mah kan hanya kita melihat dari muka aja gitu ya, dan juga kita melihat dari karakter, sifat, keluarga, teman, sahabat terdekat, atau mungkin latar belakang pendidikan. Jadi proses kita menilai itu bisa jauh lebih kompleks pada akhirnya. Jadi kita memahami sesuatu itu bisa lebih rumit pada akhirnya, karena penilaian kita itu berdasarkan dari banyak sumber gitu. Oke, yang pertama ya, latar belakang pengaruh Schleiermacher ini ya. Jadi ini pertama digunakan dalam konteks interpretasi teks-teks agama, khususnya Alkitab. Kalau kita umat Muslim, kita tahu ya kajian-kajian tafsir ya, tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, namun dari sini, dari yang awalnya digunakan hanya sebatas teologi, digunakan ke dalam pendekatan baru yang lebih luas. Jadi mencoba memahami anything, text anything, ya. Baik itu sastra, filsafat, ataupun dalam konteks komunikasi sehari-hari gitu. Itu pada awalnya yang melahirkan revolusi intelektualitas di Eropa itu ya. Nah, saya udah garis bawahi yang penting-pentingnya. Jadi teman-teman, komunikasi itu berisi elemen-elemen yang sangat subjektif saya bilang. Ya, subjektif tahu kan? Nah ini serunya malah anak S1 tuh kita harus jelasin. Tapi ini jadi mempermudah pada akhirnya, mempermudah komunikasi sehingga kita coba komunikasi itu di breakdown agar lebih dipahami gitu. Just for example. Siapa ya? Ini paling udah. Anyways ya. Bisa Puput. Ini siapa? Tahu? Tahu lah. Apa tadi? Oh ya, komunikasi itu berisi elemen-elemen yang sangat subjektif. Put, saya mau nanya, Pak Ujan ganteng nggak, Put? Ganteng. Ganteng. Jangan bilang ganteng ketika ada saya ya. Coba ya, guys, ganteng nggak Pak Ujan? Ganteng, bener, jujur. Oke, sekarang Puput, apa yang ganteng di Fauzan menurut Puput? Apanya? Aku mah cantik. Apa? Akhlaknya. Kalau yang lu apa ya? Oh, karena dia cowok. Nah itu coba, itu subjektif kan? Ada dua nalar yang berbeda. Yang sini melihat sisi akhlaknya, yang sini melihat sebagai gender, sebagai ras. Ya karena dia laki-laki dia ganteng, gitu loh. Kayak kalau dia cewek ya nggak mungkin gue sebut ganteng lah, karena dia kan cewek, dia cantik kalau cewek kan gitu kan. Itu ya. Termasuk kalau Fajar bisa menyukai Fanya, itu belum tentu Ilham punya pandangan yang sama Fajar tentang Fanya.
Ya Pak, betul. Ya kata Fajar, Fanya itu cantik, tapi kata Ilham ya biasa aja menurut saya. Makanya saya punya selera yang beda, saya sukanya yang lebih ke Arab-Araban umpamanya. Jadi subjektif banget kan. Nah komunikasi pun begitu, nggak hanya bang tadi aja. Bang dalam interpretasi saya begini, bang dalam interpretasi kalian begini. Jadi nggak sebatas itu. Jadi sangat subjektif dan memerlukan penafsiran lebih mendalam agar bisa dipahami dengan benar. Sekarang kira-kira kenapa komunikasi itu perlu ditafsirkan? Ya biar tadi, biar tidak gagal paham, biar tidak gagal nalar. Ya kalau kalian yang komunikasi mah gitu ya, Fajar sama Fauzan komunikasi, ada miskomunikasi, ya tidak berdampak apapun kan. Tapi kalau yang misunderstanding itu adalah para pemangku kebijakan, bukannya kita semua yang akan kena dampaknya, ya nggak? Salah memahami makna dalam kita dalam umpamanya dalam memahami Pancasila aja umpamanya. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan sekarang ada orang-orang yang ingin, tolong dong, agama itu nggak usah dibawa-bawa ke politik. Sering dengar istilah itu. Lah gimana agama tidak dibawa ke politik? Sementara dalam sila ketuhanan kita yang pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa, sudah jelas bahwa agama itu menjadi unsur yang fundamental dalam membicarakan bab falsafah bernegara. Atau kalau dalam Islam itu kan ada baldatun, thayyibatun, warabun ghafur tadi. Tahu artinya? Ya. Enggak ya, cari. Translate. Nah itu ya. Jadi kalau komunikasi itu terjadi misinterpretasi, misunderstanding, misinformasi bagi orang-orang yang memiliki pengaruh politik ya, khususnya atau contohnya, maka misunderstanding tadi itu bisa menjadi ya sabab musabab ya awalnya pro kontra atau mungkin ya bisa jadi awalnya runtuh suatu negara mungkin. Berapa banyak negara yang dulu dia itu berdikari sebagai satu bangsa, pada akhirnya terpecah belah ya karena konflik ras, suku, agama, dan lain sebagainya itu. Coba nanti pahami kajian konflik di konflik-konflik geopolitik contohnya. Jadi itulah pentingnya hermeneutik. Jangan sampai kita itu misunderstanding pada akhirnya. Dan misunderstanding dan mispersepsi itu yang melahirkan gagal pikir, gagal nalar, gagal paham, yang pada akhirnya kacau kita, entah itu berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat. Ya kalau antar individu mah ya nggak terlalu berdampak kok gitu ya. Atau antara saya dan kalian, umumnya ada miskomunikasi di sini. Ternyata minggu depan udah presentasi. Hari prasangka kalian lo masih bulan depan, nah itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya gitu ya. Jadi paham ya, memahami hermeneutik ini ya, agar kita itu bisa memahami segala sesuatu itu dengan intelektualitas yang mumpuni. Pada akhirnya kita memahami sesuatu itu. Nah ini, Schleiermacher juga punya pemikiran-pemikiran yang cenderung dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant. Nah kalau di kelas ini mungkin saya harus menjelaskan lagi siapa tuh Immanuel Kant, lebih cari sendirilah belajar untuk filsafat juga Immanuel Kant. Termasuk pengetahuan. Pengetahuan itu pun sifatnya sangat relatif dan sangat subjektif. Ini saya agak kepanjangan kalau harus membahas kenapa ilmu pengetahuan disebut subjektif dan relatif tadi. Tapi kita skip aja biar nggak kepanjangan karena ini nanti harus berbicara lebih dalam terkait filsafat ilmu pada akhirnya. Makanya saya bilang ini tuh berat, agak berat untuk dipahami gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi di sini saya garis merahi pentingnya memahami kreativitas individu yang percaya bahwa memahami karya seseorang adalah memahami pikiran dan intensi di baliknya.
Nah sekarang saya mau ngasih contoh kasus channel YouTube saya. Ketika kalian tidak menggunakan nalar hermeneutik tadi, mungkin berapa banyak di antara kalian yang memandang bahwa apa yang saya lakukan, konten-konten itu hanya alay dan narsisnya dosen aja. Bisa jadi seperti itu, nalar yang baru terbangunnya itu. Apakah itu salah? Enggak. Kalian berhak untuk melakukan justifikasi apapun, menjudge apapun, kalian itu berhak, boleh. Tapi, apakah kalian sebelum menilai seseorang itu pernah menilai? Kira-kira kalau saya ada di posisinya, apa alasan saya melakukan hal seperti demikian? Kan jarang. Karena kita terjebak pada egosentris semata kan. Ya cek kita gitu. Nah ini yang menjadi masalah dalam kajian hermeneutik. Karena kita itu berfokus pada egosentris kita dalam memahami satu sudut pandang sesuatu itu gitu. Kita tidak punya kacamata yang lain. Oke, nanti saya kasih turunannya. Ini baru pertama dulu ya. Contoh kasus channel YouTube itu aja. Nggak salah kok, benar juga. Kalau pokoknya kita dikira alay, kita kita narsis lah gitu dan lain sebagainya. Nah lihat yang kedua, hermeneutik itu sebagai seni dalam memahami sesuatu. Jadi untuk benar-benar memahami, ya, kalian sebagai seorang penafsir itu perlu berusaha masuk ke dalam pikiran orang yang lagi kalian tafsir tadi, memahami intensi mereka dan menginterpretasikannya. Lalu kalau saya harus menjawab dengan contoh kasus channel YouTube tadi, saya membuat kanal YouTube seperti ini itu karena atas dasar perintah dari guru-guru kami. Ya kami itu kalau diperintah sama guru, ya sami'na wa ata'na. Oleh orang pesantren sangat hormat sama guru. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena kalau yang baik itu diam, maka isi timeline itu ya yang begitulah gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan salahkan bangsa ini kalau kalian main TikTok ya, tapi isi TikTok kalian itu freak semua gitu, sampah semua gitu. Isinya cewek-cewek semok, joget gitu kan. Ya sebagai laki-laki kita nggak munafik ya, kita suka, ya kan? Tapi sebagai orang intelektual, kita paham itu adalah hal yang sangat merusak pada akhirnya, merusak generasi ini. Gitu kan? Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok banyaknya yang kayak gitu? Ya kan yang baik-baik itu diem gitu. Jadi saya harapkan nanti kalian kalau sudah jadi pakar-pakar komunikasi, pakai ilmu ini untuk kebaikan ya. Kalau untuk keburukan tidak akan berkah. Ya saya juga malas sebenarnya, saya juga nggak ada waktu ngeditnya, nggak ada waktu buat, jadi apa adanya kayak gini buat video itu. Jadi nanti ini beres ngerekam, udah langsung upload, gitu selesai beres. Itu pertama. Yang kedua, menyimpan ilmu pengetahuan. Berapa banyak ilmu pengetahuan yang pada akhirnya disimpan, dan kalian tuh kapanpun, anytime, anywhere bisa merecall kembali memori tersebut. Pada akhirnya kan ini menjadi bank data, di mana data itu bisa kalian ambil kapanpun, bahkan ketika 10 tahun lagi kalian udah lulus pun gitu, kalau kalian masih ini bisa kalian ambil lagi. Kan saya nggak tahu kan juga di antara kalian yang bakal sekolahnya lanjut terus siapa kan nggak tahu. Saya sering cerita sih, dulu ya saya zaman S1 itu zaman kayak kalian, itu kabunitan orang asli kan, itu kabunitan. Ya itu termasuk yang kuliahnya itu apa ya? Ya loba bulina saya gitu, loba nongkrong nah gitu. Ya walaupun bagi saya nongkrong itu belajar ya pada akhirnya.
Cuman ya zaman hari itu mah jangan nongkrong cek saya mah gitu. Saya di semester kalian, sekarang kalian semester 3 ya? Iya. Saya tuh 3 semester 3, 4, 5 tuh lagi getol-getolan naik gunung ya. Pokoknya saya dalam 1 bulan tuh bisa berapa provinsi bolak-balik naik gunung kan? Tapi kan nggak tahu ya, masa depan tuh nggak pernah tahu. Makanya itu juga yang saya siapkan pada akhirnya. Dan yang ketiga, alasan saya simpan catatan di YouTube kayak gini. Ya karena saya pun dilihat itu tidak hanya oleh mahasiswa, ada kolega-kolega saya, murid-murid saya pun kan tidak hanya dari sini. Banyak murid-murid saya dari pondok pesantren juga yang turut menyimak kajian ini gitu. Jadi kan sambil menyelam, sambil sekali mendayung 2-3 pulau terlewati pada akhirnya. Gitu loh. Pada akhirnya, apakah setelah kalian memahami cara berpikir tadi, apakah ada perubahan paradigma? Mungkin ada. Yang awalnya kalian memandang apa itu kan, pada akhirnya malah jadi kagum mungkin. Bisa jadi gitu kan? Oh, Masya Allah, ternyata ya kebaikan itu harus disebarluaskan. Gitu loh. Nah, inilah hermeneutik, seni memahami sesuatu. Jadi memahami itu tidak dalam satu kacamata sudut pandang, tapi kita perlu memahami berbagai hal yang lainnya, apalagi yang ini tadi. Cobalah kalian tuh masuk ke dalam pikiran yang kalian coba interpretasikan itu. Barulah kalian akan bisa memahami, mengeluarkan makna sebenarnya dari apa yang coba dikomunikasikan. Contoh, kita balik lagi, Fajar, Anya, Ilham, Anya. Fajar menyukai Fanya. Beda pandangan dengan Ilham. Ilham mah biasa aja melihat Fanya. Maka mungkin kita perlu memahami cara berpikir Fajar. Kenapa kok Fajar itu suka sama Fanya, umpamanya gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang lain. Kalau Ilham mungkin kan sukanya yang tidak berhijab umpamanya. Kalau Fajar lebih suka yang berhijab umpamanya, kan bisa begitu. Nah, jadi untuk memahami teori ini pertama ada 2 pendekatan ya. Pertama ada pemahaman umum, dan yang kedua ada pemahaman mendalam. Ini yang di blog nih. Jadi pemahaman umum itu hanya ya ketika kalian melihat, ketika kalian membaca, ketika kalian mendengar, ya itulah sejauh itulah yang kalian pahami dari konteks apa yang sedang terjadi itu. Tapi kalau pemahaman mendalam ini melibatkan proses analisis yang lebih kompleks ya. Termasuk dengan tujuan memahami niat, perspektif dari yang di luar sudut pandang kalian itu. Gitu teman-teman. Nah, hermeneutik ini menawarkan Anda itu mau pakai pemikiran yang mana? Mau pakai pemikiran yang umum atau menggunakan pemikiran yang mendalam tadi. Kalau pemikiran umum, ya contoh channel YouTube tadi, ya pandangannya mungkin yang tadi, yang pertama. Tapi kalau menggunakan nalar kritis, nah itu bisa berubah tuh pandangannya, bisa jadi gitu. Yang mau tanya dulu? Ini pun termasuk dalam memahami teori kognitif ya, proses kognitif. Apa itu proses kognitif? Proses berpikir. Jadi berpikir itu ada yang menggunakan ini kemarin teman-teman di A2 ada yang menawarkan teori ini. Coba kita cari ya.
Nah ini teori elaborasi. Ini teman-teman sebelah kalian tuh A2 yang mencoba menawarkan teori ini. Ini teori yang dikembangkan oleh Richard Petty dan John Cacioppo tahun 1980. Teori ini berbicara tentang bagaimana kita itu memahami suatu cara berpikir ya, atau proses pemikiran atau elaborasi yang digunakan individu saat mengevaluasi informasi atau pesan komunikasi yang lebih dipikirkan itu. Jadi ada dua, ini juga sama dalam teori elaborasi tadi. Ada elaborasi tinggi dan ada elaborasi rendah. Ada menggunakan jalur sentral rute, dan juga ada yang menggunakan jalur periferal. Jadi kemarin itu pas di cafe itu kita ngobrol kan sama teman-teman di A2 itu. Apa contohnya saya bilang? Penggunaan jalur elaborasi tinggi dan jalur elaborasi rendah. Penggunaan jalur sentral dan juga penggunaan jalur periferal yang ditawarkan dari teori elaborasi tadi atau elaborasi ini. Nah, saya kasih contoh. Nah, kalian kan tahu buku apa? Apa bisa buku apa? Tahu? Buku apa? Aku berikan itu yang Aisyah. PKSam. Kaisam? Ya ini mah diduga, ya diduga. Nah, kita pakai praduga tak bersalah dulu dong. Kalau enggak, nanti yang nonton video saya, kalau saya langsung menghakimi, langsung menjudge, wow kena delik saya langsung. Kalau gini di video ini bahaya. Diduga. Sebagian mayoritas orang itu menduga, ya asas praduga nih, hanya menduga-duga saja. Itu adalah salah seorang putra dari Presiden Republik Indonesia yang punya akun itu, gitu kan. Di antara kalian mungkin ada yang tahu buku apa, itu hanya sebatas itu saja. Tapi ada yang kepoin lebih nggak di antara kalian? Jung yang kepoin lebih saya mau tahu. Buku apa? Kepoin lebih? Kenapa kita coba baca kritis di sini gitu? Oh, di antara kalian nggak ada yang nyari tahu lebih di berita atau ngepoin? Nggak ada. Yang penting kamu presiden. Terima kasih lapis. Nah, coba lupa lagi. Alivia ini salah satu yang menggunakan jalur sentral karena mencoba memahami lebih. Kira-kira apa sih kok sampai seheboh ini tuh dia tuh ngelakuin apa sih? Gitu loh. Tapi bagi orang yang hanya menggunakan rute periferal tadi, ya dia hanya tahu aja, oh ini adalah terduganya si A gitu. Sampai situ aja pengetahuan dia itu. Tapi kalau yang mengkritisi, ya menggunakan jalur sentral tadi, mencoba memahami lebih jauh. Kok dia bisa viral? Di mana dia main Facebooknya? Kata Hadisnya di X. Apa di X? Di X apa di Kaskus? Kaskus. Nah itu kan, ini menggunakan jalur sentral dan ini menggunakan jalur periferal. Kalau ini dicek lagi lebih lanjut, sehingga tahu oh ternyata bukan X tapi Kaskus ternyata gitu kan. Nah kalau periferal menggunakan jalur umum aja, yang penting udah ada di berita, oh ya udah saya tahu cukup dari sampai situ. Apakah pemahamannya akan sama antara yang jalur sentral dan yang periferal ini? Itu berbeda kan? Sekarang bayangkan ketika yang menggunakan jalur periferal itu harus tampil di depan publik, sementara apa yang disampaikannya itu salah banget kan? Bahaya nggak kira-kira? Ya kalau di kelas ilmu ya nggak apa-apa salah gitu. Tapi kalau Harisa udah diundang sama CNN, kemudian harus menyampaikan pendapatnya, itu kan nggak gagal paham pada akhirnya kan? Ya nggak? Itu kan bisa merugikan banyak orang pada akhirnya gitu.
Oke, lanjut lagi ya ke hermeneutik ya. Nah, jadi ini ada yang orang tuh hanya tahu secara umum aja dan ada orang itu yang memahami secara mendalam. Jadi kalian sebagai orang-orang komunikasi ini minimal kalian harus punya atau memahami satu konteks komunikasi dan informasi itu coba kalian pahami secara mendalam. Makanya dalam presentasi kita ke depan kan tidak banyak yang diminta kan. Cuma satu tapi pahami gitu. Jadi satu itu bukan hanya pemahaman umum. Kalau pemahaman umum nanti jatuhnya oh ya udah teori komunikasi Harold Laswell, teori komunikasi Shannon Weber. Tapi ketika dibedah kan ternyata ya salah total kan pada akhirnya gitu, ya kan? Nah ini kan yang dikhawatirkan dalam pembelajaran kita hari ini itu seperti itu gitu ya. Nah ini ya, jangan kayak begitu. Jadi contoh apa yang coba ditawarkan oleh hermeneutik Schleiermacher ini. Oke lanjut. Jadi hermeneutik ini ada dua dimensinya ya. Pertama gramatikal dan kedua psikologis. Jadi kalau gramatikal, jadi proses memahami struktur bahasa dan kata-kata saja. Termasuk ya pentingnya mengerti bahasa yang digunakan oleh si komunikator lah umpamanya gitu. Bagaimana penggunaan tata bahasanya, idiomnya, konteks historis, linguistik pada saat komunikasi itu berjalan atau pada saat teks itu ditulis. Ini salah satu contoh yang paling sederhana sebetulnya ya. Kalian tahu kan artinya? Saya. Atau bisa terjadi perubahan kata enggak, tapi maknanya tetap sama. Bisa kan? Apa? Aku. Gua. Bisa berubah lagi. Contoh ketika kita berbeda negara. Ini dari 4 menjadi 3 huruf. Ketika kita menggunakan kata dari negara yang lain bisa turun lagi. Contoh mi atau ai. Dalam konteks budaya, sekarang kita pecah lagi. Dalam konteks berbudaya, saya itu apa ya? Abdi atau simkuring gitu ya. Selain simkuring, kurang. Nah kira-kira dalam konteks komunikasi ada perbedaan nggak? Kita ngomongin yang ini aja dulu deh, yang Sunda deh. Ada perbedaan nggak ini? Enggak. Tapi maknanya sama. Kata siapa? Beda. Kata siapa maknanya sama? Beda. Artinya sama, maknanya beda. Oh, iya beda. Nah itu betul Erlangga. Artinya sih sama ya, tapi maknanya bisa berbeda. Contohin apa? Abdi dan simkuring itu konteksnya lebih sopan, lebih halus. Nah ini kan memahami komunikasi dalam unsur gramatikal namanya. Sehingga teman-teman kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang dihormati atau guru, dosen, kalian menggunakan kalimat abdi, simkuring, that's fine gitu. Mau pimatakeun, mau pimasalaheun gitu kan. Tapi tiba-tiba Erlangga nge-WA saya, Pak, aing geus janjian. Pimasalaheun moal kira-kira. Salah, Pak. Marah juga. Oh, bukan Sunda. Ya ini contoh ya. Jadi artinya dalam gramatikal ini artinya sih sama ya. Saya, abdi, simkuring, aing, urang, tapi maknanya bisa berbeda. Berbeda tergantung apa? Tergantung idiom, konteks historisnya, karena kita di Sunda, yang menurut orang Sunda mah gitu. Ya banyak juga teman-teman saya yang di luar orang Sunda yang suka digerian gitu.
So kalau ngomong teh uang aing gitu, itu mah apa bahasa sopan gitu kan. Nah ini maksudnya ya, interpretasi gramatikal. Jadi ada memahami hermeneutik ini ada versi gramatikal dan yang kedua yaitu konteks psikologi. Jadi dimensi psikologi ini berhubungan dengan upaya memahami intensi dan pikiran. Seperti tadi, saya membangun channel YouTube itu kan ada latar belakang kenapa kok saya tiba-tiba membangun itu gitu kan. Ya kalau ngomongin males ya males juga saya ngapain gitu. Tapi dimensi psikologis ini mencoba memahami kira-kira apa latar belakang historis saya sehingga saya melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena komunikasi atau setiap teks itu ya dipengaruhi oleh kepribadian dan pemikiran dari si penulisnya. Jadi kalau untuk memahami satu konteks dengan benar, jadi kalian itu harus masuk katanya ke dalam dunia batin atau memahami kondisi psikologi si komunikator tadi gitu. Agar apa? Agar ada empati dan rekonstruksi. Nah tadi kan apa yang saya jelaskan juga mencoba membangun empati kalian. Bahwa kalau kalian mau menyelami latar belakang kenapa saya melahirkan YouTube channel seperti ini, saya itu punya santri-santri saya. Saya sayang sama mereka, mungkin mereka nanti saya suruh nonton ini. Halo. Dan saya inginkan santri-santri saya ini tuh yang melihat ini nanti punya pemahaman yang sama seperti kalian. Walaupun saya dan mereka itu terhalang jarak. Karena jarak saya sama mereka itu jauh, terhalang jarak. Beda sama kalian. Kalian itu bisa menikmati ilmu pengetahuan dari saya dengan berinteraksi langsung, bertatap muka langsung. Sehingga ada proses transfer knowledge yang lebih cepat atau mungkin lebih inilah. Jadi ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan pendidikan ini dan kita menyiapkan sarana prasarana tersebut. Kita berjuang untuk mereka. Yang mungkin sekali lagi ini mungkin ya. Ya belum mendapatkan fasilitas yang sama seperti kalian hari ini gitu. Maka yang saya tawarkan adalah pemerataan pada akhirnya. Nah ini kan mencoba mendalami ya dimensi psikologis yang berkaitan dengan upaya komunikasi tadi. Jadi dari yang awalnya kalian melihat itu sebagai kenarsisan dosen, kealayan dosen, pada akhirnya bisa berubah ketika kalian memahami nilai hermeneutik yang ada di dalamnya, atau the art of understanding, mencoba memahami segala sesuatu itu. Atau dalam bahasa Al-Quran itu ada suudzon, ada husnuzon. Jadi kalau husnuzon itu apa? Kalau suudzon itu prasangka buruk itu ya karena tadi ya, karena apa? Ya dia tidak paham utuh gitu. Dan ini nanti banyak banget teman-teman ya. Apa yang disebut dengan komunikasi itu dipengaruhi oleh kepribadian dan pemikiran penulisnya. Salah satunya ketika kalian presentasi itu kan saya meminta latar belakang tokohnya kan. Ini orang mana gitu. Minimal kita tahu, oh kayak Friedrich ini, dia kan orang Protestan, sehingga cara berpikirnya ya Protestan Ortodoks di era Eropa pada saat itu gitu. Dia tidak mengidentifikasikan pandangan seorang Muslim, si Friedrich ini, atau sebagai keilmuan. Dia berbeda dengan Shannon Weaver yang awalnya memang ahli komunikasi dan ahli matematik. Si Friedrich ini kan hanya seorang teolog aja. Teolog dan filosof gitu. Jadi kan kita memahami cara berpikir. Oh, kayak gini loh cara berpikirnya. Lanjut ya. Nah ini lingkaran hermeneutik. Nah ini yang kemarin nggak tuntas juga disampaikan oleh Fauzan ya. Nah ini kan yang dari tadi itu Jan, ini tuh yang ditawarkan Jan. Mulai dari nomor 1
latar belakang saya rasa Pak Udan kemarin sudah menyampaikan ya sedikit latar belakang. Tapi yang ditawarkan itu ini hermeneutik sebagai seni memahami sesuatu. Jadi ada yang ditawarkan tuh dua, mulai dari pemahaman umum sampai dengan pemahaman mendalam. Kalau kita berbicara teori sebelah ya, teori elaborasi dari Richard Petty, ini pun sama sebetulnya. Ada elaborasi tinggi, elaborasi rendah. Jadi kalian memahami konteks dengan pemikiran tinggi dan pemikiran yang rendah. Atau dari sini yang ditawarkan adalah proses melalui jalur sentral ataupun jalur periferal. Kan sama sebenarnya, Mbak, sama nggak? Ya cuma beda istilahnya aja, di sini mah sentral periferal, kalau di sini mah istilahnya pemahaman umum dan pemahaman mendalam. Tapi intinya itu teman-teman ya, kita bicara itu biar apa? Biar tidak gagal paham, tidak gagal nalar. Karena kalau itu sudah ya belum apa-apa aja udah gagal paham gitu, wah itu kan ciloko kan juga. Bukannya agen perubahan, malah jadi agen rusak nantinya kan harus karena berbangsa dan bernegara aja umpamanya tuh memahami dasar-dasar negara aja itu udah gagal paham dalam memahami itu gitu. Karena ya subjektifnya dia bakal pro kontra pada akhirnya. Nah ini dua dimensi yang ditawarkan, gramatikal dan psikologi. Kemudian yang terakhir adalah circle of hermeneutic ya. Jadi untuk memahami bagian tertentu, penafsir itu harus memahami keseluruhan konteks umum. Sebaliknya, untuk memahami keseluruhan konteks, penafsir juga harus memahami bagian-bagian yang menyusunnya. Ini nggak tahu kalian ingat atau enggak ya? Saya itu pernah menggambarkan general Saya itu pernah menggambarkan general framework dari komunikasi, mulai dari filsafat, ingat nggak? Ya. Filsafat diturunin, Biologis. jadi ada biologi, ada psikologi, diturunin lagi, ada sosiologi, ada antropologi, ada budaya, ada politik, gitu kan? Diturunin lagi, jadi apa? Komunikasi, diturunin lagi, dibagi dua, jadi komunikasi sebagai sains, komunikasi sebagai praktisi. Praktisi dibagi lagi jadi dua, ada internal, ada eksternal. Dalam konteks sains dibagi lagi, ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok atau organisasi, ada komunikasi massa, sampai dengan hubungan internasional ataupun yang lebih luas lagi. Itu kan general framework. Jadi sebelum kalian memahami rumah kalian itu memahami bagian besarnya dulu gitu loh, gambaran besarnya dulu gitu. Nah ini yang disebut dalam teori hermeneutik ini, untuk memahami bagian tertentu, kalian itu harus paham seluruh konteks. Sehingga pada akhirnya kalian itu, oh saya harus belajar psikologi ya di komunikasi, oh saya harus belajar antropologi ya di komunikasi. Nah sebelum menjawab itu, kalian itu harus memandang komunikasi itu tidak sebatas komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan dari komunikator ke komunikan. Ada sender, ada receiver. Kalau menurut teorinya Harold Laswell, dalam konteks komunikasi massa, komunikasi adalah siapa bicara apa, melalui media apa, kepada siapa, dengan efek apa. Itu kan hanya gambaran umum teman-teman. Tapi ketika kita bedah dalam konteks psikologi, itu pemahamannya akan berbeda antara stimulus menjadi respon. Stimulus ini melalui panca indera yang 6 itu, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa dan lain sebagainya. Dari indera ini akan melahirkan yang namanya proses berpikir.
atau masuk ke dalam sistem memori. Sistem memori itu ada dua, memori jangka panjang, memori jangka pendek, short term memory, long term memory. Wah, saya berkuliah Dari memori ini akan lahir yang namanya kajian persepsi. Atau di sini barulah yang namanya proses berpikir atau area psikologi kognitif. Wah, terus mecah dewa ya. Dari proses kognitif nanti akan lahir lagi menjadi decision making atau pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan akan lahir lagi yang namanya apa? Yang namanya respon. Pengambilan keputusan itu ada stimulus, ada respon, gitu kan? Stimulus apa yang masuk, apa yang encoder, respon apa yang di encoder kan, gitu kan? Dari konteks ini kan tadi awalnya kognitif, di sini ngambil jadi ke pengambilan keputusan menjadi satu konteks yang namanya konteks behavior. Jadi ada kognitif, ada behavior. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan konteks behavior ditelaah lagi, diteliti lagi menjadi satu kacamata baru, yaitu memahami manusia berdasarkan perilaku. Maka inilah yang melahirkan konteks budaya, konteks sosial, konteks bermasyarakat, konteks berbudaya, berbangsa, bernegara, pada akhirnya memahami perilaku manusia. Kemudian pada akhirnya manusia itu berkomunikasi, dan ketika manusia berkomunikasi kita memahami konteks komunikasi dengan kajian hermeneutik. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau pusing itu tandanya ada sedang jadi orang bodoh. Ya. Benar, kalau jadi orang bodoh, karena ilmu itu sejatinya harus mengantarkan kalian kepada kebodohan. Karena kalau orang berilmu sudah makin merasa dia berilmu, dia merasa makin pintar, itu buktinya dia itu bodoh sebetulnya. Karena ilmu itu sepemahaman saya dan sepetunjuk dari yang diberikan oleh guru-guru saya, ilmu itu harus memastikan bahwa kita itu bodoh, kita tidak tahu apa-apa. Makanya keluar kalimatnya kan la haula wala quwata illa billah, kami tiada daya, tiada upaya. Kalau saya mau bisa, saya mau pintar, saya mau profesor, saya mau S3, belum jadi hamba berarti. Karena dia merasa bisa dengan gelarnya, dia merasa bisa dengan kepintarannya. Jadi di mana hambanya? Hari hamba, maka ngarana hamba itu bisa nanaon, teu wala kaya, teu boga upaya, teu boga daya, kan gitu. Nah, ini kita masuk ke konteks teologi. Jadi saya suka kalau mata kuliah saya menawarkan Anda menjadi seorang yang makin bodoh, berarti saya benar berarti sampaikan. Karena semakin Anda tahu, semakin Anda itu tidak tahu. Di posisi saya pun sama. Saya banyak pengetahuan yang saya miliki, pada akhirnya saya juga nggak tahu apa-apa. Pada banyak misteri-misteri kehidupan yang sampai sejauh itu masih banyak belum bisa dipecahkan sama ilmu pengetahuan modern manusia. Jadi walaupun saya sakit ya, semangat saya itu satu. Itu apa? Semangat memperkenalkan ma'rifatullah, kan itu namanya kan, memperkenalkan Allah pada akhirnya. Jadi kalau di saat orang lain gering karena dia berjuang untuk kemaksiatan, aing gering karena berjuang untuk kebaikan. Dan semangat ini nanti harus bisa ditularkan bahwa kalian penerus-penerus perjuangan selanjutnya. Karena ya kolot nanti gitu. Jadi saya nya geringke gara-gara kamari konsultasi sama anak A2 di kafe. Jendela dibuka di belakang gitu kan, kaki bisa saya tunggu aja. Kan tinggal umur orang teh. Umurnya cuma orang rating deh enaknya gitu. Ini sudah bagian dari perjuangan. Jadi saya harap teman-teman, karena pejuang-pejuang selanjutnya saya hanya mentransformasikan semangat perjuangan ini, dan biarlah mudah-mudahan saya juga bisa dikenal sebagai salah satu orang yang membantu kalian berdiri suatu hari nanti ya. Jadi kalian itu bisa jadi orang itu karena perjuangan guru-guru kalian. Teman saya pun sama. Saya juga bisa jadi seperti ini karena perjuangan guru-guru saya.
sakitnya mereka, lelahnya mereka, capeknya mereka, yang mendorong saya bantu saya sampai saya seperti ini. Dan kalian pun sama. Jadi jangan lupakan jasa-jasa guru kalian, termasuk melakukan dosa etika sebelum dan lain sebagainya. Tetaplah hormati mereka sebagai guru kalian. Ya, Bapak yang panjang, dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.